datang juga. Tanggapan Anda seperti apa dengan aturan terkait dengan modal minimum asuransi ini? Baik, di tanggal 20 Desember memang POJK nomor 23 tentang permodalan, resmi diluncurkan oleh OJK. Memang kita sih sudah mengantisipasi, jumlah peningkatan yang memang, akhirnya dirilis oleh, pihak regulator dalam hal ini OJK. Sebenarnya, angka-angka ini sudah di dalam suatu proses, kita berbicara melalui FGD dengan pihak regulator ya. Saya pikir, ini adalah win-win solution bagi kami di industri asuransi asuransi umum Indonesia. Angka-angka yang disampaikan dalam POJK itu ya, saya pikir itu yang pertama. Yang kedua memang, ada yang sangat berat mungkin di sektor reasuransi karena peningkatannya cukup signifikan ya, 1 triliun, 2 triliun. Nah ini perlu effort yang luar biasa. Saya pikir ini juga PR kita semua di dalam membangun satu ekosistem perasuransian yang mana tadi sudah disampaikan dan Pak Ogi juga sudah meluncurkan namanya roadmap industri, perasuransian. Saya pikir kita menyambut baik ya, tinggal bagaimana kita bisa mencapai apa yang dituangkan dalam POJK ini semuanya bisa memenuhi persyaratan, gitu. Baik, artinya yang menurut HAUI berat atau memberatkan ini hanya ketentuan, untuk reasuransi saja karena jumlahnya 2 triliun rupiah. Tapi untuk, batas modal minimum lainnya menurut Bapak ini sudah sesuai? Angka 250 di 2026 untuk pemain yang lama kan itu basisnya adalah ekuitas. Saya pikir dengan ekosistem yang membaik saat ini harusnya bisa tercapai ya. Memang saat ini masih ada beberapa perusahaan asuransi yang ekuitasnya masih di bawah 250, tapi saya rasanya yakin dengan perbaikan ekosistem, kami dari asosiasi dan regulator memperbaikinya di tahun 2024, 2025 seharusnya ini, bisa tercapai semua. Saya pikir itu yang pertama. Yang kedua, saya juga nggak bosan-bosannya mengingatkan bahwa regulator ini juga sebagai pembina bagaimana kita melakukan, encouragement kepada industri, membuat suatu tata kelola yang lebih baik sehingga industri ini lebih sehat, sehingga apapun yang diharapkan bisa sesuai dengan harapan, gitu. Baik, tapi ya saat ini sudah di 2024, untuk mencapai 2026 artinya kurang lebih ini 2 tahun. Betul. Apakah menurut Bapak dalam waktu 2 tahun ini dapat mencapai ketentuan tersebut dan kira-kira nanti apa yang terjadi di peta kompetisi asuransi kita di dalam negeri? Apakah akan banyak terjadi konsolidasi? Pertanyaannya bagus, saya pikir ini juga tantangan bagi kami, dan anggota kami khususnya ya. Karena jelas seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu bahwa kita juga dihadapkan, implementasi IFRS 17 atau PSAK 117. Ini tentunya juga mempunyai impact. Nampaknya sih saya pikir regulator dalam hal ini OJK juga sudah mengantisipasi. Bagi saya dari asosiasi melihat secara global bahwa tetap saya pikir kita harus optimis lah, tetap optimis. Memang, saya yakin OJK juga di dalam POJK 23 itu juga sudah menjabarkan secara konkret bahwa bila perusahaan asuransi yang tidak bisa mencapai angka yang telah disebutkan itu ada dibuat semacam, klaster-klaster atau, kupa 1, kupa 2. Ini juga saat ini kita lagi coba, elaborate bersama regulator bentuknya seperti apa sehingga pertumbuhan bagi industri asuransi tetap terjadi. Apa yang diharapkan OJK untuk mencapai angka ekuitas itu juga bisa tercapai dengan satu perbaikan ekosistem. Baik, dan untuk ketentuan reasuransi seperti yang tadi Bapak sampaikan ini kan angkanya cukup tinggi. Betul. Apakah menurut Bapak ini akan semakin membatasi pertumbuhan perusahaan-perusahaan reasuransi yang mungkin mau masuk ke Indonesia? Saya melihatnya agak terbalik ya. Ada beberapa, dari beberapa negara yang masih berminat untuk melakukan investasi di dalam bidang reasuransi khususnya ya. Tapi memang, industri kita kan selalu saya katakan, sekarang lagi proses, kita menuju ke penyehatan ya, penyehatan bahwa laba yang di-generate itu kan saya sampaikan juga masih, dikontribusi dari, faktor investasi. Sedangkan hasil underwriting ini kita lagi proses semua. Tapi merujuk ke apa yang ditanya tadi, saya sih yakin sih ya,
harusnya masih ada peluang bagi asing untuk masuk ke kita kalau mereka mau dengan kondisi angka yang tadi disampaikan 2 triliun sebagai perusahaan reasuransi baru. Tapi pertanyaannya nggak di situ aja, bagaimana yang ada. Bagi saya mungkin lebih baik dikonsolidasikan yang ada di dalam negeri, diruncingkan atau diakuisisi bersama sehingga menjadi satu perusahaan reasuransi yang kuat di Indonesia. Baik, kalau dibandingkan dengan negara-negara peers kita, seperti apa ketentuan batas modal minimum ini? Apakah menurut Bapak ini sudah dalam level yang cukup tinggi atau sebenarnya ini masih medium saja untuk menuju ke penyehatan? Kalau kita bandingkan, ya kita jangan bandingkan dengan Singapura ya, mungkin dengan negara-negara ya di ASEAN. Saya pikir angka ini cukup tinggi, tapi bagi saya melihatnya bukan tinggi atau rendahnya, bahwa asuransi ini kan tidak berdiri sendiri. Memang kita harus ada suatu penguatan di dalam struktur permodalan sehingga retensi dari perusahaan asuransi atau reasuransi ini bisa lebih meningkat sehingga tidak terjadi adanya capital flood yang lebih tinggi di pihak reasuransinya. Itu dari perspektif kami sih gitu. Jadi ini Baik. juga mendorong agar pertumbuhan perasuransian di Indonesia ini bisa tumbuh dan sehat tentunya. Baik, tanggapan dari anggota AUI sendiri seperti apa? Apakah Bapak sudah mendengar akan mulai ada perusahaan-perusahaan yang merger misalnya? Sejauh ini ada satu dua, tapi kami juga tentunya sebagai asosiasi ya memikirkan kelangsungan hidup teman-teman semua lah, karena mereka juga kan tentunya harus survive, dalam arti mereka kan juga ada pegawai ya, ini harus kita pikirkan. Tadi saya sampaikan banyak kok, kita sedang coba elaborate semua bagaimana teman-teman yang ekuitasnya hingga akhir tahun 2023, 2024 kalau masih di bawah 250, bagaimana kita membantu mereka gitu. Apa mencari strategic partner atau dengan hal lain yang tadi juga disampaikan, dituangkan dalam POJK 23 itu sendiri. Baik, apakah Bapak melihat ketentuan ini mungkin justru akan menjadi seleksi alam bagi anggota-anggota AUI? Bisa dibilang iya, tapi kayaknya sih rasanya saya punya tanggung jawab moral kalau dibilang itu ya. Saya punya tanggung jawab moral terhadap industri ini. Kalau masih bisa diselamatkan, ya kita selamatkan lah. Bahwa kita semangat merah putih lah, itu aja. Gitu. Baik, berapa banyak sih Pak dari seluruh anggota yang mungkin nilai ekuitasnya masih di bawah 250.000? Dari catatan kami sih kurang lebih ada 10 ya, 10 perusahaan. Tapi ini kami juga sudah mulai melakukan pendekatan ke mereka dengan tentunya pemegang sahamnya apa yang mereka akan lakukan hal ini gitu loh. Baik. Gitu. Artinya sebagian besar dari mereka akan melakukan apa Pak? Apakah memang benar akan berkonsolidasi atau mencoba mencari suntikan lagi dari luar? Mostly sih mereka ada yang minta tolong untuk dicarikan strategic partner yang baru. Nah ini kami juga lagi berdiskusi intens juga dengan beberapa investor yang berminat, tapi bentuknya apakah penyertaan, apakah dalam arti nanti pinjaman subordinasi. Ini lagi kita bicarakan lebih intens dan juga dengan regulator untuk sama-sama kita berpikir yang positif sehingga industri ini yang tadi saya bilang kita bisa tumbuh lagi sama-sama gitu loh. Baik, kalau kita membandingkan dengan industri perbankan, saat ini mungkin investor-investor yang berasal dari Eropa atau Amerika Serikat ini banyak yang sedikit-sedikit mengurangi porsinya. Betul. Atau bahkan mundur begitu. Betul. Tapi untuk investor dari regional dan Asia ini justru lebih banyak yang masuk ke Indonesia. Apakah ini juga sama terjadi di industri asuransi? Jujur aja bahwa tadi saya sampaikan banyak juga dari negara-negara Asia khususnya masih mempunyai minat yang cukup tinggi terhadap industri asuransi dan reasuransi di Indonesia. Tapi memang karena satu ekosistem ini yang masih dalam proses perbaikan di kita, mungkin mereka juga wait and see. Dan persoalan yang kedua tentunya teman-teman calon investor dari negara-negara Asia ini mereka agak sulit mencari partner lokal.